orang yang masuk ke politik kan kesannya kita masuk ke dunia yang kelam gitu. Karena menganggap politik tuh kotor dan lain-lain. Padahal perlu diingat bahwa mungkin masyarakat, apalagi mungkin kalangan milenial dan Gen Z ya, perlu ada awareness buat kita semua bahwa partai politik itu merupakan sarana yang paling strategis. Nah, buat kita di PKS tentu dengan kesadaran itu, kita juga bagian partai politik yang ada di Indonesia, punya basis konstitusi, undang-undang, walaupun asas Islam, tapi semua warga negara boleh masuk PKS. Sehingga di PKS nih sebetulnya sudah sejak lama anggota PKS nih banyak juga yang kawan-kawan dari Nasrani, agama-agama yang lain. Makanya PKS tadi kenapa sih bilang udah lengkap ya, karena bukan hanya yang tadi diomongin Bang Pange kita naik turun, ada kasus, ada apa. Bahkan sampai titik kita punya kader yang pernah jadi presiden partai lalu membuat partai baru, ya kita sekarang udah alami. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di Asumsi. Saya Pangeran Syahan. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, ini sahabat saya ini udah kenal cukup lama kita. Ahmad Fathul Bari, Wasekjen DPP PKS dan juga juru bicara DPP PKS. Akrab disapa Bang Ai. Bang Ai, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Pange. Terima kasih sudah datang nih ke Sama-sama. Asumsi. Bang Ai, PKS. Ini kalau kita lihat dalam konstelasi politik Indonesia, kan salah satu jargon atau political gimmick yang sering diapungkan oleh partai-partai lain adalah soal politisi muda, politik anak muda, millennials dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita lihat PKS tuh jarang sebenarnya ngomongin kemudaannya ini gitu. Kenapa tuh Bang kira-kira? Ya kalau jarang sih nggak juga sebetulnya. Apalagi PKS mungkin nih bisa dianggap satu-satunya partai politik yang berani mengubah lambang partai. Dan lambang partainya itu diubah dengan orientasi juga soal anak muda. Karena warnanya terutama berubah, dan warnanya tuh bisa dilihat lambang PKS sekarang kan segar ya. Warna orange kayak jeruk, dan warna yang mungkin disukai juga oleh milenial. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu apalagi basis PKS tuh sebetulnya kan anak muda. Karena sejak tahun 2002 kita membuat partai politik, bahkan sebelum ada PK yang melebur ke PKS, itu juga digawangi oleh anak muda. Tapi memang di masa sekarang ya, apalagi anak muda jadi mayoritas ya di Indonesia, ya tentu akan lebih besar fokus PKS ke arah sana. Dan kita juga punya banyak hal yang kita persiapkan, baik itu program maupun kalau dari sisi para pejabat publik yang ada di PKS, sekarang sudah sangat banyak anak muda di PKS yang menjadi anggota dewan, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi, dan bahkan menjadi pengurus inti dalam kepengurusan di DPP, DPW maupun DPD di seluruh Indonesia. Kenapa Anda sebagai seseorang yang sudah meniti jalur politik sebenarnya dari mahasiswa ya, Anda menjadi ketua BEM UI dan juga berbagai aktivitas kampus lainnya, apa yang memutuskan Anda memilih bahwa PKS adalah partai yang tepat gitu untuk Anda berkarir politik? Yang jelas kalau dulu kita masih mahasiswa, semangat kita juga kan untuk kontribusi terhadap masyarakat melalui jalur organisasi di mahasiswa. Dan kebetulan juga organisasi di mahasiswa itu tempat kita menempa diri untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita mengelola organisasi, kita belajar mengelola negara dari lingkup kecil kampus. Dan ya alhamdulillah itu semua saya dapatkan. Dan itu pun juga yang melatar belakangi kenapa dulu kita aktif di dunia aktivis mahasiswa, akhirnya punya orientasi juga untuk memperbaiki bangsa ini melalui jalur politik pemerintahan maupun di parlemen. Sehingga itu mungkin jadi dasar awal ketika kita aktif di pemerintahan, di parlemen, di partai politik. Ya basis awalnya kita sudah pernah mengalami bagaimana mengelola negara, mengelola pemerintahan dalam bentuk yang kecil di kampus, dan itu akhirnya jadi inspirasi lah kita untuk masuk ke jalur politik. Tentu kita memutuskan masuk ke dunia politik juga bukan tanpa tantangan ya, apalagi di masa sekarang nih orang yang masuk ke politik kan kesannya kita masuk ke dunia yang kelam gitu, karena menganggap politik tuh kotor dan lain-lain. Padahal perlu diingat bahwa mungkin masyarakat, apalagi mungkin kalangan milenial dan Gen Z ya,
perlu ada awareness buat kita semua bahwa partai politik itu merupakan sarana yang paling strategis. Bahkan bukan sangat strategis, tapi super strategis mungkin kalau ada tokoh yang pernah bilang kayak gitu, untuk memperbaiki bangsa ini. Karena Anda bayangkan, semua hal dari mulai tingkat nasional, pemilihan presiden yang menentukan untuk mengusung calon presiden maupun calon wakil presiden itu partai politik. Sudah terpilih jadi presiden, wakil presiden, orang yang terpilih itu dia punya bawahan di seluruh Indonesia. Dia punya menteri tingkat nasional, menteri-menterinya punya dirjen dan sebagainya, eselon 1, eselon 2. Dia juga punya bawahan sampai ke tingkat bawah, seluruh jajaran pemerintahan. Begitu juga ketika partai politik mengusung gubernur, tingkat provinsi, wakil gubernur, kabupaten, ada bupati, ada wali kota, dan bahkan di parlemen untuk penentuan budgeting. Sehingga awareness kita terhadap politik itu penting. Jangan melihat politik dalam konteks yang kotor, tapi melihat konteks yang strategis untuk memperbaiki bangsa dengan berbagai tatanan yang ada. Bahkan semua hal yang kita alami nih, misalnya Bang Pange bisa buat media seperti Asumsi yang luar biasa seperti ini, ya inilah hasil kerja politik untuk membuka ruang publik, membuka kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat melalui aturan yang ada, konstitusi dan undang-undang. Begitu juga dengan hajat hidup orang banyak melalui aturan mengenai ketenaga kerjaan, aturan kesehatan, BPJS, mengenai harga sembako dan sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kita juga untuk mengembangkan awareness kita terhadap pentingnya politik dan partai politik untuk perbaikan bangsa. Di sisi lain partai politik, para politisi pun juga harus menjadikan ini sebagai otokritik bagi mereka untuk fokus terhadap hal-hal tersebut gitu. Strategisnya itu dimanfaatkan bukan untuk kepentingan pribadi dan partai politik ya, tapi untuk memperbaiki tatanan masyarakat dan kehidupan bermasyarakat yang ada. PKS kan selalu dianggap sebagai partai yang memiliki kaderisasi yang sangat kuat. Itu dari level yang paling muda gitu bisa sampai di mana PKS sebagai hilirnya lah dalam berkarir politik. Dan juga bedanya kalau saya lihat ya Bang, dengan partai lain adalah ketumnya PKS kan ganti-ganti. Ada partai-partai bukan cuma satu, ada partai-partai yang ketum itu nggak pernah ganti, gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apa sebenarnya kultur politiknya internal nih ya PKS yang menyebabkan ya bisa ada transisi pergantian kepemimpinan ini, lalu juga kan sudah mengarungi naik turun gelombang politik lah, dan kasus-kasus yang dulu pernah menyangkut juga, ada kader-kader yang keluar bikin partai baru, ya kan udah banyak nih perjalanan. Jadi udah lengkap, PKS udah lengkap sekarang. Udah lengkap. Jadi kultur politiknya PKS itu gimana Bang sebenarnya? Ya jadi pertama PKS ini kita partai yang sadar bahwa kita punya banyak keterbatasan untuk menjadi partai politik yang bertahan di Indonesia dengan kontestasi demokrasi yang seperti sekarang basisnya popularitas, elektabilitas, plus yang paling utama adalah politik biaya tinggi. Sehingga yang dilakukan PKS adalah membangun sistem bagaimana idealisme yang kita bangun juga bisa mewadahi sebuah sistem organisasi yang punya kemapanan strukturnya, lalu juga kaderisasinya, sehingga pengelolaannya itu bisa dilakukan secara profesional. Walaupun tidak mengatakan yang lain tidak profesional, karena tiap partai politik punya karakter dan kekhasan masing-masing. Nah, pilihan PKS adalah itu, untuk membangun sisi soliditas struktur, sistemnya kita bangun, kadernya kita bangun, dan akhirnya jadilah seperti sekarang. PKS yang tiap periode bisa jadi ada pergantian presiden. Bahkan sampai sekarang mungkin ketua umum atau presiden PKS nih nggak pernah lebih dari satu periode gitu. Walaupun itu memungkinkan sebetulnya, tapi kebetulan saja seringkali ini kita ganti-ganti terus. Dan itu buat kami hal yang wajar dan juga positif juga, karena itulah inti dari partai politik yang membangun kaderisasi kepemimpinan nasional, karena itu tugas kita. Kita bangun sistemnya, kita bangun kaderisasinya, kita bangun berbagai cara yang demokratis dalam pemilihan di dalam internal PKS, baik itu pemilihan anggota majelis syuro-nya, lalu anggota majelis syuro yang merupakan orang-orang yang dipilih dari dapil masing-masing, dipilih oleh kadernya, lalu mereka duduk sebagai anggota majelis syuro seperti halnya anggota MPR atau DPR di Indonesia, dan tugas utama mereka adalah memilih ketua majelis syuro. Dan salah satu hal yang unik mungkin kalau di PKS ya, karena bagi partai politik tentu kita butuh kekuatan sisi kepemimpinan nasional, kepemimpinan dalam tubuh partai yang akhirnya membuat
satu kerelaan kita untuk memberikan kewenangan itu yang cukup besar untuk menjaga organisasi. Sehingga anggota Majelis Syuro itu memilih ketua Majelis Syuro. Lalu ditentukanlah presiden partai, sekjen, bendahara umum, dan sebagainya. Dan ketika itu sudah terpilih, ya semua merasa itu sudah selesai di PKS. Siapapun yang terpilih itu sudah selesai, dan akhirnya tugas kita adalah kerja gitu. Dan disitulah sisi bagaimana PKS membangun soliditas struktur kita yang dibangun secara demokratis, tetapi juga punya salah satu cara untuk menguatkan internal organisasinya gitu. Nah, di luar itu tentu kita partai politik yang sadar bahwa kepemimpinan nasional ini butuh kaderisasi, butuh pembinaan yang baik di antara seluruh kader politiknya, dan itu pun kita lakukan di PKS. Kaderisasi PKS ini lengkap sekali, jenjangnya ada, di ADRT lengkap, bisa Bang Pange baca nanti ya, karena itu juga dibuka ke publik, di website kami juga ada. Itu ada penjenjangannya, orang yang megang struktur juga ada requirement-nya, sehingga ketika dia menjadi pimpinan di PKS, itu dia bertanggung jawab untuk mengelola semua hal yang diharapkan dari partai ini gitu. Kaderisasinya ya ada kurikulum kaderisasinya yang merupakan kurikulum soal kebangsaan, kalau yang muslim soal Islam gitu, karena kita juga membangun dari sisi nilai, lalu juga sisi teknis dalam membangun pemerintahan, parlemen, dan sebagainya, dan itu kita lakukan secara reguler di luar hal-hal yang mungkin secara event kita juga buat gitu. Nah itulah salah satu mungkin cara kita untuk bertahan di tengah kontestasi demokrasi sekarang yang mungkin buat PKS ya memiliki banyak keterbatasan yang kita lihat gitu. Tapi kan kita tidak berdiri di atas idealitas yang kita paksakan, tapi sisi rasionalitas yang kita hadapi dalam kondisi tersebut yang membuat kita membangun sistem sedemikian menyesuaikan, agile dengan berbagai kondisi dan tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau kita bicara soal rasionalitas ya Bang Ai, PKS ini kan partai yang corak dan warnanya gimana pun orang menganggap partai Islam, yang menjadi core-nya dari PKS. Apakah memang ini sesuatu yang dianggap akan terus dijalankan, tidak merangkul, let's say, konstituen yang demografinya berbeda misalnya, atau juga saya tahu sebenarnya ada beberapa nama-nama yang non-muslim yang juga dimajukan sebagai caleg gitu Bang, bahkan terpilih mungkin di beberapa daerah. Tapi apakah memang identitas sebagai partai Islam ini memang akan ada terus di depan dan tidak mungkin ditanggalkan gitu Bang? Ya pertama kalau dari sisi konstitusi kita ya, yang diturunkan melalui undang-undang partai politik, PKS ini kan partai politik di Indonesia, ya kita mengikuti seluruh tatanan dan aturan konstitusi, teknis-teknisnya kita penuhi ketika pendaftaran parpol dan lain-lain. Dan kita sampai saat ini memang PKS masih menyatakan di dalam ADRT-nya, dalam konstitusi partai kita, bahwa PKS ini partai yang berasaskan Islam. Dan itu tidak dilarang di Indonesia. Karena asas dalam partai politik yang diatur dalam undang-undang partai politik, itu membolehkan asas apapun selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan konteks Islam dalam konteks politik juga, ini bukan hal yang baru. Bukan hanya ketika setelah kita merdeka, tapi sebelum kemerdekaan yang membangun konstitusi dan landasan bernegara kita juga banyak tokoh Islam. Bahkan dasar negara kita sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Pancasila, itu adalah dasar dari Piagam Jakarta. Yang bahkan menyebutkan tentang konteks syariat, tapi dengan kerelaan, dengan kenegarawanan para tokoh Islam saat itu, akhirnya 7 kata itu dihapus. Dan akhirnya dijadikanlah Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi isu itu bukan sebuah isu yang baru-baru kemarin, tapi ini hal yang sudah menjadi karakter sebetulnya dalam konteks politik dan demokrasi di Indonesia. Nah, buat kita di PKS tentu dengan kesadaran itu, kita juga bagian partai politik yang ada di Indonesia, punya basis konstitusi, undang-undang, walaupun asas Islam, ya tapi semua warga negara boleh masuk PKS. Sehingga di PKS ini sebetulnya sudah sejak lama anggota PKS ini banyak juga yang kawan-kawan dari Nasrani, agama-agama yang lain. Dan itu hal yang biasa saja. Kok kita nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat Bang? Ya mungkin nggak ada saja berita-berita gitu, nggak ada. Mungkin saja kurang menarik buat diberitakan gitu. Tapi bahkan bukan hanya anggota PKS, bahkan mereka sudah jadi pejabat publik banyak di Nusa Tenggara Timur, di Papua. Itu bahkan sejak
pertama kali PKS ikut pemilu ya sudah beberapa sudah terpilih dan bahkan sekarang mungkin udah berkali-kali periodenya ya, walaupun mungkin orangnya mungkin berganti. Tetapi bagi kami itu hal yang biasa saja. Apalagi konteks politik kan konteks pilihan masyarakat, pilihan publik. Dan pilihan publik itu sebetulnya representasi masyarakat setempat gitu. Kebetulan mungkin di DPR RI belum ada yang terpilih. Kalau calonnya udah ada, tapi kebetulan belum pernah ada yang terpilih anggota DPR RI PKS tuh yang beragama lain selain agama Islam. Tapi kalau DPRD provinsi, kabupaten kota banyak, dan bagi kami itu satu hal yang wajar karena mereka mewakili konstituennya, mewakili masyarakat, dan sangat penting bahkan bukan cuma wajar karena mereka nanti membuat kebijakan, membuat undang-undang atau membuat perda dan sebagainya, melakukan pengawasan budgeting, yaitu basisnya adalah kepentingan masyarakat setempat. Ya, kalau yang terpilih, mohon maaf misalnya yang terpilih yang beragama berbeda di situ. Bisa jadi mungkin bisa juga terpilih, tapi ketika dia nggak dipilih dan yang terpilih adalah agama yang sama dengan agama mayoritas di situ, ya maka hal yang wajar bahkan penting karena dia nanti akan mengurusi masyarakat setempat gitu. Dan bagi kami itu satu kewajaran dalam politik dan cara kami mengikuti undang-undang dengan sebaik mungkin, walaupun asas Islam ya tapi itu merupakan bagian representasi masyarakat. Dan kalau selentingan misalnya ya, beberapa kawan-kawan saya anggota dewan dari daerah-daerah timur misalnya, ya justru mereka menganggap ya semua partai di Indonesia partai Islam gitu. Karena pertama mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia dan itu sudah hal yang wajar saja. Bahkan pimpinan partai juga hampir semuanya mungkin Muslim gitu, dan itu ya hal yang wajar-wajar saja kan. Makanya partai politik mungkin ya mereka juga milih ketua umum partai biasanya juga yang Muslim juga, karena itu mungkin dalam konteks representasi masyarakat ya cukup mewakili gitu. Jadi buat kami itu bukan satu isu yang jadi kendala, tapi mungkin pemberitaan dan sebagainya bisa jadi mungkin belum pernah mengangkat lebih dalam. Mungkin sesekali nanti kalau mau asumsi diwawancarai juga tuh anggota-anggota dewan kita yang ada di daerah-daerah timur misalnya tuh. Boleh juga kenapa dia milih PKS gitu misalnya kan, atau menjadikan PKS sebagai kendaraan politiknya misalnya, itu bisa menarik ditanyakan. Pertanyaan saya tadi itu didasarkan dengan pengamatan seperti ini, Bang Ai, bahwa mungkin berbeda dengan partai-partai menengah ke atas lainnya ya, atau menengah, ya di level menengah lah. PKS itu saya nggak pernah lihat ada ketakutan nggak lolos threshold. Ya. Kalau partai lain kan lolos nggak nih gitu kan. Itu selalu dalam posisi yang aman. Bahkan pasca 2014 kalau kita lihat, di mana mungkin itu perolehan suara yang sangat tidak memuaskan gitu ya buat PKS. Dan orang bilang, ini akan jadi downfall-nya PKS sih. 2019 ternyata naik lagi suaranya kan, ya kan baik-baik aja gitu. Nah, cuman kalau misalnya ada keinginan atau kesadaran untuk menambah lagi jangkauannya, menambah suara juga, banyak orang yang menganggap kayak PKS harus lebih ke tengah lagi deh, harus lebih moderat lagi. Itu ada jadi sebuah pemikiran nggak sih Bang di PKS? Ya tentu ya, apalagi partai yang dia mau sustain, bahkan bukan hanya sustain, tapi tumbuh dan berkembang gitu. Apalagi di PKS nih tumbuh berkembangnya pertama kita mau tumbuh dan berkembang naik menembus angka 2 digit kursi, 2 digit persentase kursi. Kalau dari sisi suara kita udah naik terus ya, tapi persentase kursi naik turun. Dan persentase kursi kita belum pernah 2 digit. Kalau angka pemilih udah 2 digit kemarin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya bukan kita nggak khawatir ataupun juga ketakutan. Ya semua partai nggak ada yang nggak dibangun dari ketakutan nggak lolos ya. Kalau nggak dibangun ketakutan nggak lolos nanti nggak kerja soalnya. Tapi makanya kita bekerja sebaik mungkin agar kita bisa lolos threshold, tapi kita juga mencoba kenapa ada kaderisasi, ada pengelolaan anggota partai, simpatisan kita jaga. Nah, itu adalah cara kita untuk menjaga basis suara utama kita. Sehingga kita berharap dari sisi lolos threshold, insya Allah kita lolos. Nah, tapi nambahnya nambahnya ya terutama kan kalau dilihat threshold dari 4% misalnya, ya kita sudah di atas lah, bisa 2 kali lipat dari angka threshold. Tetapi untuk nambah angka itu menjadi 2 digit, nembus angka misalnya target kita besok 15% misalnya, ya tentu itu bukan satu hal yang terlalu mudah untuk kami, bukan satu hal yang mudah dan kita harus kerja keras. Oleh karena itu makanya perubahan-perubahan di PKS juga banyak.
walaupun dengan koridor yang ada. Ya, yang paling sederhana tadi di awal saya bilang, perubahan lambang. Bisa dicek, ditanya tuh partai-partai politik. Bisa jadi di antara mereka tuh perubahan lambang tuh sesuatu yang sangat menantang gitu. Karena bayangin, kita sosialisasi lambang partai itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi orang udah ingat lambang partai yang dari zaman dulu gitu. Makanya partai-partai yang dari zaman dulu sebetulnya diuntungkan seperti beberapa partai ya. Tapi buat kami di PKS tentu keputusan perubahan lambang selain itu tantangan buat kita, tapi itu juga salah satu cara kita melakukan rebranding terhadap partai untuk lebih masuk dan menjangkau lebih luas dari apa yang selama ini kita jangkau. Nah, sehingga itu salah satu caranya. Di luar itu ya tentu kita melakukan banyak perubahan, kaderisasinya juga kita tempa dengan cukup baik, mindset publik yang selama ini mungkin terbangun dari stigma, kita bisa coba jelaskan ke mereka bahwa stigma-stigma tersebut tidak benar, salah, dan lain sebagainya. Lalu kita rangkul juga banyak kalangan sehingga bisa masuk ke PKS. Dan di luar itu mungkin dari sisi gimmick-gimmick pun juga kita coba perhatikan juga. Jangan sampai substansinya udah oke tapi gimmicknya mungkin di publik nih belum kena nih mereka nih. Nah, itu pun juga kita lakukan dengan berbagai cara. Ya tentu semua partai politik pasti melakukan juga sehingga kita berkompetisi untuk menggali dan menjaring pemilih-pemilih yang di luar dari basis utama kita gitu, dan itu kita lakukan. Kalau buat kita-kita nih Bang yang suka memperhatikan politik lah. Dulu kalau ngomongin PKS tuh salah satu hal yang pasti diomongin gitu kalau orang pengen kelihatan tahu gitu ya soal politik, bilang, "Oh, di PKS tuh ada faksi keadilan, ada faksi sejahtera," gitu. Saya mau nanya, satu, itu betul nggak? Yang kedua, masih relevan nggak sih ngomongin seperti itu di tahun 2022 di tahun 2022 untuk PKS, Bang? Kalau dari sisi faksi tentu nggak ada ya. Makanya yang kita bangun soliditas ya. Dan buat kita itu sangat penting soliditas itu karena akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi dan pemenangan. Tapi kalau orang-orang beda pendapat ya pasti ada. Namanya juga partai politik yang isinya tuh manusia yang punya banyak kepala dan pemikiran ya. Pasti tentu ada perbedaan pandangan. Apalagi di PKS juga ini kan mungkin orang-orangnya juga bahkan mungkin sangat beragam. Ada yang mungkin orang kenal karena partai Islam nih, banyak pakar-pakar di bidang syariah Islam misalnya gitu kan, atau di bidang keilmuan Islam. Tapi banyak juga yang lulusan Amerika, lulusan kampus-kampus negeri, lulusan Jepang misalnya, ataupun juga negara-negara Eropa yang lain yang tentu pandangan mereka juga beragam gitu. Bahkan melihat contohnya tuh dari banyak aspek, dari banyak negara, dari banyak contoh gitu. Sehingga tentu dalam pendekatan politik ketika itu disatukan, itu dicoba dicari bagaimana dinamika itu dibicarakan untuk konteks peningkatan suara partai, konteks pengembangan partai akan lebih baik, dan itu hal yang wajar. Tapi kalau dari sisi faksi untuk pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, ataupun bahkan seolah partai ini terpecah, itu sama sekali nggak ada. Tapi partai juga akhirnya menyadari bahwa kita juga realitas politik ya, hal seperti itu sebetulnya ya hal yang standar juga. Makanya PKS tadi kenapa sih bilang udah lengkap ya, karena bukan hanya yang tadi diomongin Bang Pange kita naik turun, ada kasus, ada apa, bahkan sampai titik kita punya kader yang pernah jadi presiden partai lalu membuat partai baru ya kita sekarang udah alami. Dan di sisi lain ya kita menyayangkan hal tersebut, tapi di sisi yang lain, di satu sisi yang lain kita juga merasa itu bagian pendewasaan kita menjadi partai politik yang lebih besar. Karena hampir semua partai politik yang udah besar biasanya juga pasti mengalami hal tersebut kan. Dan buat PKS ya itu takdir yang kita udah terima. Dan kita yakin insya Allah dengan adanya hal tersebut jadi pembelajaran kita untuk semakin meningkat suara kursinya. Dan insya Allah bukan suara dan kursi meningkat. Di satu waktu kita juga berharap ya ada kader PKS yang punya kualifikasi yang bagus, popularitas oke, yang bisa menjadi pimpinan nasional gitu. Dan itu yang kita harapkan ketika terpilih pun juga nanti dia bisa membawa Indonesia akan lebih baik gitu dengan kepemimpinan dari para kader-kader PKS tersebut. Karena waktu itu saya bertanya hal yang sama gitu ya ke Partai Gelora, jadi saya rasa saya harus nanya juga nih ke Bang Ai dari PKS. Pertanyaan saya adalah,
Jadi PKS sama Partai Gelora akan rebutan suara nggak sih Bang 2024? Ya kalau rebutan suara semua partai bukan cuma Gelora Tapi ya. kan Itu pasti demografi rebutan. pemilihnya kan sama, ini dia Kalau kan. demografi pemilih tentu kita bisa lihat ya. Kalau dari sisi PKS, bahkan PKS kan sampai sekarang ya punya asas Islam gitu. Dan buat kami ya itu satu hal yang sudah kami putuskan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan itu dibolehkan di negara demokrasi Indonesia dan akhirnya ya itu kita jalankan. Ya kalau partai yang pecahan dari bukan pecahan yang orang-orang yang membuat partai baru, orang-orang dari PKS lalu membuat partai baru, dia mungkin berbeda konteks kan dari itu kan. Ya sebetulnya kalau mau garap ya sangat luas. Bahkan di kita nih Ketua Majelis Syuro kita, Dr. Salim ya berkali-kali menyatakan, ini suara masyarakat banyaknya luar biasa gitu. Jadi kita secara pribadi nggak pernah merasa terancam suara kita diambil dan partai lain pun juga sebetulnya juga sangat terbuka untuk membuka ruang yang sangat luas. Karena bayangkan suara DPT kita ini luar biasa. Bahkan di antara mereka juga banyak swing voters kalau di survei kan. Belum lagi ketika pemilihan juga banyak yang nggak memilih. Dan itu pasar politik tuh untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa pilihlah partai politik yang bisa merepresentasikan suara mereka gitu. Dan itulah kerja besar partai politik. Di tengah adanya partai-partai politik yang lain yang kita pikirkan justru memperluas suara itu. Bahkan kalau perlu suara yang tidak memilih itu akhirnya jadi memilih partai kita gitu. Dan berkurang suara yang tidak memilih itu. Nah, sehingga bisa kita lihat luasnya suara yang diperebutkan masih lebih luas dibandingkan mengambil suara partai lain gitu. Jadi itu tantangan buat semuanya yang kita harapkan ya kita bisa dapatkan untuk memperluas jangkauan dan mendapatkan suara dari masyarakat yang mungkin belum memilih dalam pemilu sebelumnya. Satu lagi Bang, soal 2024. PKS sudah menetapkan capresnya siapa 2024? Ya, kalau ini belum ya. Dan siapapun saya rasa belum ada satupun partai politik yang sudah menetapkan ya. Kalau sudah ada keputusan misalnya membuat alternatif nama itu udah ada. Soal tentang koalisi yang sudah dinamakan koalisinya udah ada. Tapi politik di Indonesia nih juga dinamis ya. Bahkan mungkin nggak ada yang menjamin itu semua calon yang pernah disampaikan ataupun juga bentuk koalisi yang digaungkan itu nanti akan benar terjadi di tahun 2024 gitu. Ya karena sangat dinamis ya. Dan kita pun juga mencoba untuk mengkaji lebih dalam, sabar untuk mengambil keputusan dan juga melihat bagaimana suara di publik melalui kader simpatisan kami untuk kita suarakan dan dijadikan putusan mana yang akan kita pilih, berkoalisi, berkomunikasi dengan partai mana dan mana yang nanti akan fix. Begitu juga dengan calonnya siapa yang akan diusung gitu. Dan sampai saat ini ya kita masih mengkaji hal tersebut, belum pada satu titik untuk memutuskan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa capresnya PKS nih Pak Anies Baswedan itu belum bisa dibilang benar Bang ya? Kalau nama tersebut disampaikan dalam banyak perbincangan, dikaji itu pastilah. Karena apalagi beliau masuk dalam nama yang populer dan elektabilitasnya juga cukup tinggi. Dan ditambah lagi Pak Anies adalah gubernur saat ini yang menjabat yang ketika pemilihan di pilkada ya diusung oleh PKS. Dan sampai sekarang masih menjadi gubernur yang diusung PKS sampai nanti berakhir gitu. Dan tentu itu satu kedekatan yang khusus gitu. Sehingga wajar kalau ada orang bilang ya akan ada nama Anies Baswedan. Dan kita pun juga nggak memungkiri bahwa nama tersebut ya pasti dikaji. Karena itu yang paling dekat juga buat kita kan. Di tengah nama-nama yang punya popularitas tinggi juga. Selain nama-nama yang lain juga yang pernah mungkin punya kedekatan dengan PKS. Jadi kalau bisa dibilang pasti ya belum pasti. Tapi kalau bisa dibilang dekat ya cukup dekat. Sehingga probability-nya mungkin ya ada gitu. Bahkan mungkin ya cukup tinggi juga. Tapi kan keputusan nanti ada di forum Majelis Syuro untuk memutuskan mana yang kita usung. Di tengah juga upaya secara paralel komunikasi yang lebih intens dengan partai politik lain ketika untuk membangun koalisi. Plus nama siapa cawapres yang akan diusung. Dan juga bagaimana kita yang utama yang memikirkan konsep apa yang kita bangun untuk mengisi pemerintahan di tahun 2024 sampai 2029. Terakhir Bang Ai, target kursi PKS DPR RI 2024-2029 berapa Bang? Ya kalau targetnya sudah ditetapkan ya, itu jumlahnya 15% kursi. Dan itu kita optimis bisa mencapai hal tersebut.
sekalipun meleset-meleset, mudah-mudahan melesetnya nggak jauh gitu. Karena kita juga punya kajian, punya survei untuk menetapkan hal tersebut. Dan belakangan ya survei-survei PKS ya, walaupun naik turun tapi relatif meningkat lah dibandingkan pemilu sebelumnya. Dan mudah-mudahan ya target tersebut bisa tercapai di tahun 2024. Sehingga menang PKS dengan menangnya sesuai target, melampaui 2 digit, bahkan target kami 15% kursi di DPR RI, dan juga insya Allah menang pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga ketika kemarin 10 tahun nih nanti kita tidak di dalam pemerintahan, insya Allah 2024 kita menang pemilu dan juga masuk dalam pemerintahan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Baik Bang Ai, selamat bekerja dan bertarung di tahun 2024. Ya, Sukses selalu. makasih Bang Pang.